Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, sambil ngecas. Ya, alhamdulillah para mahasiswa penerima UKT untuk tahap 2. Alhamdulillah sudah untuk UKT dananya sebetulnya sudah masuk ke rekening atas nama kalian, tapi melalui bagian keuangan Unpam ya, bagian keuangan Unpam. Nah, di sini perlu diketahui UKT itu sebesar 2.400.000 ya. Jadi ketika misalnya ada pertanyaan, Bu, saya kurang 800, saya belum bayar 800.000. Halo, suara saya kedengeran nggak? Lanjut Bu, lanjut. Kedengeran? Lanjut ya. Kedengeran. Oke. Jadi misalnya, Bu, saya belum bayar 800.000, saya tinggal 800.000. Oke, tidak masalah. Nanti tuliskan saja yang dibayarkan 800.000 dengan dana UKT. Selebihnya kan ada sisanya. Itu akan dibayarkan semester selanjutnya. Misalnya SKS 1, SKS 2 atau praktek atau yang lainnya. Itu kan udah saya berikan formnya ya, sudah diberikan oleh universitas formnya. Tinggal diisi gitu. Jadi bedanya UKT tahap 1 dengan tahap ini, tahap 2. Tahap 1 itu tidak ada memo. Ya, hanya bukti lunas saja. Nah, di sini di UKT tahap 2 itu ada memo. Memonya artinya supaya mahasiswa tahu penggunaan UKT uang beasiswa dari pemerintah untuk SPP itu penggunaannya untuk apa aja gitu. Jadi biar tahu. Nah, jadi mahasiswa itu diberikan memo gitu. Jadi biar tahu sisanya berarti misalnya 800, 2.400.000, 800 dari 2.400.000 kan berarti tinggal sisanya ya. Sisanya itu untuk pembayaran apa saja nanti dituliskan di situ. Misalnya SKS 1, SKS 2. Kalaupun misalnya nanti kan di situ Bu gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya kan bisa dari My Unpam ya. Ada bukti pembayaran di situ. Nah, bukti pembayaran itu kan ada jelasnya. Ada SKS 2, SKS 3, SKS 4 misalnya. Atau praktek. Nah, itu kan ada tertera di situ. Nah, nanti sisanya misalnya tadi kan ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang masuk misalnya salah satunya, Bu, saya belum tinggal bayar 800.000 untuk semester ini. Baik, tinggal bayar 800.000 berarti UKT itu nanti masuk ke dana nanti masuk ke tagihan 800.000. Selebihnya ya itu akan masuk di semester selanjutnya. Untuk pembayaran di semester selanjutnya itu ada pembayaran apa saja, nanti di situ ditulis SKS 2, SKS 3, SKS 4 misalnya. Atau ada praktek di situ. Nah, jadi pembayaran beasiswa untuk memonya kalian harus nulisnya seperti itu. Jadi nanti ada bukti bahwa UKT itu sudah disalurkan untuk pembiayaan semester ini sekitar sekian. Sampai sini jelas nggak kira? Sampai sini jelas nggak? Langsung dijelaskan di situ Bu, suratnya. Jelas Bu, jelas. Jelas. Ada pertanyaan nggak mau ditanyakan langsung ditanyakan di sini ya. Karena biar saya kan di sini mahasiswa teknik industri kan 101 ya. Yang lolos itu 101. Maksud saya adalah supaya nggak banyak pertanyaan japri ke saya dan kadang-kadang saya tidak bisa membalas karena banyak aktivitas yang harus saya selesaikan juga gitu. Jadi itulah sebabnya saya mengumpulkan dalam 1 Zoom. Jadi ketika misalnya di sini rekan-rekan mahasiswa ingin bertanya, silakan ditanyakan di sini biar langsung dijawab
Jadi kalau ada permasalahan serupa itu sudah dijawab gitu. Tidak bertanya berulang kali, itu maksudnya. Dan kalau ada Dan kalaupun pertanyaan, misalnya ada pertanyaan, jangan Bu, dijapri. saya Bu, saya nggak ada namanya. Saya masuk di UKT yang ketiga ya? Ya mungkin di UKT yang ketiga. Bu, saya belum lunas ya, itu bertahap. Karena pencairan UKT ini tidak langsung ya. Dari UKT 2 itu bertahap ke UKT 3. Jadi tidak langsung dananya langsung cair masuk ke rekening pembayaran SPP gitu. Jadi pemerintah memberikannya juga bertahap. Jadi ketika misalnya ada banyak pertanyaan yang belum lunas ya sabar aja karena memang dari perbankannya itu nggak bisa mencairkan langsung gitu. Yuk, siapa yang mau Ya. tanya? Oke. Ya, Nanti Bu, kalau saya mau misalnya nanya, Bu. kan saya sudah memberikan alternatif solusi. Iya gimana? Ya, saya Wirandika, Bu, dari semester 7. Nah, ini kan dikit lagi kan UAS, Bu, tanggal 11 ya. Nah, Iya, sedangkan kan ini saya iya, pembayarannya kan belum lunas nih di yang modul 3 semuanya kan keterangannya. Nah, sedangkan dikit lagi iya. kan mau UAS. Nah, itu nanti gimana, Bu? Apakah sebelum UAS udah udah lunas gitu, jadi saya bisa cetak kartu ujiannya atau gimana ya, Bu? Kalau untuk ini kan sudah disampaikan oleh Warek 3, yang lolos UKT itu tidak perlu merasa khawatir dengan pembiayaan UAS. Modul 3 itu misalnya kamu belum bayarnya itu nyampe 2.400.000 nggak kira-kira? Modul 3 doang, Bu, nggak nyampe, cuman 8,5 apa 900 ya, Nah, kalau nggak salah. berarti itu akan dibayarkan setelahnya, jadi tidak perlu khawatir. Karena kan yang tadi saya jelaskan di awal, UKT itu ataupun KIP itu nggak langsung cair. Bedanya UKT memang tidak bisa dicairkan, dia langsung masuk ke rekening SPP, ya. UKT yang perlu Bisa, diketahui itu tidak berupa uang, tapi berupa tanda bisa. terima pembayaran. Jelas ya? Saya tambahin Bu Nisa. Iya, jelas, Bu, jelas. Gini teman-teman yang merasa lolos ya, lolos UKT dan memang kan apalagi yang reguler A, B sekarang kan sudah minggu TS minggu UAS ya. Itu baiknya komunikasikan dengan dosennya ya melalui ketua kelas misalkan. Ya, yang takutnya dosennya saklek nih. Misalkan kalau yang tidak melampirkan kartu ujian nanti nggak dapat nilai misalkan. Oh iya tuh Pak, benar. Dikomunikasikan saja, Pak, nama ini, si A, si B, si C lolos UKT, tapi memang proses pembayarannya sedang dalam tahap proses lah gitu kan, pembayaran dalam tahap proses. Jadi sementara belum bisa melampirkan kartu ujian. Ya, kalau dosennya ini suruh koordinasi dengan dosen kemahasiswaan aja, saya atau Bu Nisa untuk validasinya, misalkan namanya siapa gitu. Itu yang saya terapkan juga di kelas saya. Ya, jadi si ketua kelas konfirmasi ke dosennya, ya bahwa di daftar nih yang dapat UKT tapi belum pembayarannya masih dalam proses. Di data saja, habis itu setelah itu dikirim ke dosennya nama A, B, C masih dalam proses pembayaran beasiswa UKT gitu aja. Oh iya Pak, baik Pak. Atau enggak di screenshot aja Pak ya yang kata itu ya Pak, yang daftar-daftar nama yang dapat UKT itu ya Pak. Silakan, boleh, nggak ada masalah. Teknisnya kalian atur aja. Oh iya baik Pak. Ya. Soalnya kan di satu kelas saya nih Pak, saya doang nih Pak yang dapat Pak gitu. Ya nggak apa-apa, kamu mau lewat ketua kelas atau mau japri ke dosennya, ya teknis lah kalian komunikasi bagaimana ke dosennya. Oh iya siapa, langsung aja ke dosennya. Ya. Ya, begitu ya Wira ya.
Dan untuk Baik. semuanya sudah disampaikan oleh Warek 3, tidak perlu khawatir karena sudah dijamin oleh yayasan. Artinya kalian hanya menunggu pencairan saja. Tapi pencairannya itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pelunasan atau pembayaran SPP yang secara langsung oleh perbankan dibayarkan ke Unpam. Sehingga nanti hari Jumat yang perlu kalian lengkapi itu adalah memo, di mana kalian perlu tahu ya pembayaran kalian sampai sejauh mana untuk UKT, penggunaan UKT ini untuk apa saja itu. Jadi perlu jelas, perlu ada apa ya istilahnya, nah, bukti terima, tanda terimanya. Yang kalian urus di hari Jumat itu adalah tanda terima. Kalaupun misalnya tadi saya sudah menyampaikan alternatif solusi ya. Buat yang kerja nggak bisa datang, bisa minta tolong temennya, kasih informasi ke dia mengenai data yang perlu dilengkapi apa saja gitu. Ya, jelas ya bagi yang kerja bisa koordinasi dengan temannya untuk kolektif tanda tangan. Karena permasalahannya kita ini kondisinya Pamulang ini lagi zona merah ya. Jadi lagi termasuk yang zona merah juga. Maksud saya gini, daripada bergerombol lebih baik di kolektif. Misalnya perangkatan berapa orang yang jalan. Itu lebih efektif daripada kalian ini satu-satu itu maksudnya. Oh iya Bu, benar. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, kalau selain hari Jumat nggak bisa ya Bu? Misalnya hari Kamis gitu atau Rebo? Nggak bisa, itu karena udah dijadwalin. Karena untuk prodi yang lainnya. Prodi yang lainnya kan prodi besar seperti hukum dan manajemen itu kan lumayan ya. Lebih dari ratusan mahasiswa. Jadi untuk menghindari bludak ya, untuk menghindari padat ya mahasiswa, itu dibuat jadwal tuh karena untuk menghindari itu. Oh baik Bu ya. Ya. Jadi diusahakan bagi yang tidak bisa, saya sampaikan di sini, kenalanlah dengan yang sama-sama satu semester. Kalau misalnya kamu di reguler C, ada temannya di reguler C juga yang satu angkatan, bolehlah minta bantuan ke dia, atau yang di reguler A atau B gitu. Kan itu ada daftar namanya ya. Iya Bu Ya ya. kan udah masuk di grup semua kan. Nah, bisa bantuan dia untuk pemberkasannya. Ya. Jelaskan karena Terus itu Bu, untuk memo ya. Jadi memonya itu kita print sendiri Bu, terus kita tulis gitu Bu. Apa nanti yang iya, nulis kalau bisa kapoldinya Bu? kamu ketik, kalau bisa kamu ketik, kalau memang itu nanti diwakilkan oleh temannya, kamu ketik, jangan bikin susah temannya juga. Temannya cuma cukup ngeprint aja, ngeprint yang udah kamu ketik. Itu aja. Oke, baik. Jadi temannya hanya membawa data kamu, ngeprint, tanda tangan, kolektif, kemudian ke bagian keuangan. Udah. Itu. Oke, baik Bu. Ya, jadi sekarang teknisnya sebisa mungkin, seefektif mungkin. Ya. Silakan. Siap Bu. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Yang lain Ya. selain yang tanya tolong di mute ya. Iya. Yang selain yang tanya tolong di mute. Halo Bu. Iya, gimana? Bu, maaf saya baru gabung. Gio Bu. Ya. Saya dengan Gio Bu dari semester 7 Bu. Maaf tadi saya sempat baru gabung. Saya mau nanya Bu, berarti nanti kalau misalkan sistem kolektif seperti itu dari teman yang ingin kolektif sama saya hanya melampirkan memo aja ya, nggak ada bawa kartu mahasiswa atau dokumen yang lainnya Bu ya? Dokumennya cukup yang tadi sudah disampaikan di pengumuman ya. Itu aja karena namanya kan sudah tertera, NIM-nya sudah tertera, NIK-nya juga sudah tertera di daftar. Yang terpenting kan menunjukkan NIK kamu, NIM kamu, nama kamu udah jelas ya. Nah, kalau memang gimana Nurbaiti? Ini kalau saran saya, kalian kan
ini kan demi untuk kalian juga nih urusannya ya. Kalau yang bisa cuti, misalkan kerjanya bisa cuti atau bisa meluangkan waktu, urus sendiri saja lah. Kecuali memang nggak bisa sama sekali. Ini kan untuk kepentingan kalian juga. Jadi tolong sempatkan waktunya aja. Kalau memang terpaksa nggak bisa banget gitu karena memang cutinya sudah habis atau bagaimana, ya boleh kolektifan. Tapi saran saya supaya kalian tahu prosesnya juga gitu, belajar prosesnya seperti apa. Luangkan waktu lah, barang sehari cuti atau bagaimana. Oke, lanjut Bu Nisa. Ya, itu ada pertanyaan lagi nggak? Sudah jelaskan ya. Jadi kalau untuk pengisian yang tadi suratnya, saya ulangi lagi untuk pengisian bagi yang baru join ya. Untuk pengisian data UKT itu jumlahnya 2.400.000 ditransfer ke rekening SPP. Lanjut ini aja Bu, Ya. langsung Bu. Nanti yang terlambat datang bisa lihat rekamannya saja. Lanjut aja Bu, waktunya sudah hampir habis. Ya, oke. Diperhatikan yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu nama Anda. Kok nama? Oke, itu nanti ini. dosen kemahasiswanya ya. Oh, sorry. Ini nama NIDN Ketua Program Studi. Nama ini Bu Rini ya, Bu Rini Al-Fatihah. Tahu kan ya Kaprodinya ya? Kaprodi. Kalau ada yang semester 1 belum kenal Kaprodinya, ada yang semester 2 belum kenal Kaprodinya, bisa kenalan dah. Bisa tanya ke temennya ya. NIDN-nya juga. Terus ini Ketua Program Studi Teknik Industri. Pakai gelar kali Pak ya? Ya. NIDN-nya nanti Ibu, 04. Itu nomor kosongin aja, Bu. Apa? Nomor suratnya di 04 kosongin 18 aja, Bu. 03. Kosongin nanti staf yang isi. 18 03 81 02. Oke. Program Studi Teknik Industri. Nanti diketik seperti ini ya. Kalau bisa diketik daripada tulis tangan. Lebih jelas jadinya. Nomor surat dikosongkan. Setelah dapat tanda tangan Bu Rini, minta cap di staf bagian administrasi ya. Dan minta nomor surat. Nama itu nama Anda, NIM-nya, semesternya, kalau memang semester 7, semester 3, semester 5 itu ditulis. Program studinya teknik industri. Ya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Untuk UKT ini, untuk tagihannya sebesar misalnya untuk semester ini belum bayar berapa ratus ribu misalnya. Itu diisi. Ya, tagihannya diisi. Nah, adapun penggunaan sisa UKT pilih salah satu. Pilihnya misalnya setelah dilakukan pembayaran dari bantuan UKT untuk sisa penggunaan sebesar Rp berapa? Kalau 2.800 dari 2.400.000 berarti kurangnya berapa? Itu ditulis. Kurang sekian dialihkan untuk pembayaran apa saja? Apakah SKS 2, SKS 3, SKS 4 atau praktek gitu ya. Itu gimana cara melihatnya? Bisa dilihat di pembayaran di My Unpam. Oke. Nah, tanggal pembayaran dan pengalihan dana. Nah, nanti ini tanggal pembayarannya tanggal berapa ya. Pengalihan dana itu kalian ke kampus kan ya. Nah, jumlahnya nanti
ini kan pengalihan dana itu sisa yang nanti dibayarkan di semester selanjutnya. Kalau misalnya semester ini tinggal 800.000 berarti sisanya dibayarkan di semester selanjutnya. Tanggal pembayaran nanti bisa dikosongkan, disesuaikan nanti di bagian keuangan. Ya, atau disesuaikan dengan informasi keuangan yang ada di My Unpam. Jelas ya? Sampai sini. Bu. Ya. Maaf Bu, menanya, itu kalau misalkan kita minta tanda tangan Bu Rini, Bu, itu ditunggu apa ditinggal ya Bu? Kemudian beberapa hari kemudian kita ambil lagi Bu. Soalnya sempat WA Bu Rini, kata Bu Rini paling ditinggal untuk minta tanda tangannya. Ya, biasanya kalau Bu Rini memang ada aktivitas di luar dari pagi, kemungkinan ini ditinggal. Misalnya beliau datang jam 1. Otomatis kan beliau baru ngecek-ngeceknya tuh jam 1 lewat ya. Dan kemungkinan bisa saja ditinggal, enggak mungkin kan nunggu gitu. Seperti itu. Terus jadi kita bisa ngambil bagian kapan ya. Bu? Bisa besok paginya. Oh, di hari berikutnya ya Bu ya? Hari berikutnya. Ya, makanya mengajukannya jangan mepet-mepet. Ini kan akan digunakan kapan Ibu? Hari Jumat ya? akan diserahkan di bagian keuangan. Nah, makanya jangan mepet-mepet. Besok kalian urus, kalian serahkan ke kampus biar nanti bisa diambil hari Rebo atau hari Kamis gitu. Nanti kita juga Bu Nisa sama saya coba monitor koordinasi dengan Bu Rini kalau yang terkait dengan UKT supaya segera ditandatangan gitu. Yang penting dari kaliannya prosesnya jangan diperlambat ya. Besok langsung buat, kalau perlu malam ini ya. Dibuat, besok langsung diserahkan ke kampus. Bagi yang memang nitip ya bisa dititip ke temennya untuk naruh dulu di prodi, besok diambil gitu. Sorry, maksudnya besok tuh hari apa? Selasa ya? Ya kan, bisa Selasa nitip besok. Ke temennya Selasa, Rabu. Rabu usahakan sudah diambil. Ya, Rabu usahakan udah diambil. Ya, biar kalian. Dan Rabu langsung diserah. Hari Jumat. Kenapa? Ya, pengambilan itu hari Rebo dan Kamis, biar Jumat langsung proses ke banknya, Bu. Ya. Oke, Bu, ini tinggal 9 menit. Maksudnya gini ya. Hari Jumat, jadi hari Jumat nanti di pusat ya. Di bagian keuangan lantai 1. Jadi tahu kan Unpam pusat ya, Unpam Bundaran. Kalau bingung bisa tanya temennya. Gedung utama atau di Bundaran, gedung Unpam Bundaran. Nah itu nanti kalian cari gedung A ya Pak, gedung A atau gedung B ya, gedung A. Ya, kampus utama. Intinya nanti di lantai dasar. Lantai dasar itu ada bagian keuangan, bawa ini ke bagian keuangan untuk mendapatkan surat keterangan pembayaran UKT gitu. Dari bagian keuangan. Iya, Bu ya. Iya. Ini ya. Mahasiswa menerima keterangan alokasi dana penerima bantuan UKT tahap 2 yang sudah ditandatangan Kaprodi. Artinya di sini yang tadi sudah ditandatangan oleh Kaprodi kalian bawa ke bagian keuangan yang ada di Unpam Pusat lantai dasar. Yang baru bergabung tolong di-mute. Yang baru bergabung tolong di-mute. Surat keterangan.
mahasiswa menerima surat keterangan sebagai bentuk bukti sudah melakukan pembayaran dana UKT. Nah, buktinya itu fotokopi 3 kali, 3 lembar. Ya, buktinya 3 lembar. 1 untuk siapa? 1 langsung diberikan ke bagian keuangan di loket lantai dasar ya. Yang keduanya di admin Warek 3. Admin Warek 3 di mana? Di bawah rektorat, gedung rektorat. Di bawah gedung rektorat itu ada namanya ruangan Warek 3. Nanti di dalam ruangan itu ada adminnya, ada stafnya. Nanti serahkan ke dia. Admin di ruangan Warek 3. Masing-masing 1 lembar. Jadi mahasiswa 1. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Malam, Bu, saya ingin bertanya. Mm-mm. Saya, Bu. Malam, Bu. Saya dari Ya. Aldo Pratama dari semester 5. Izin Mm-mm. bertanya, Bu. Iya, Dok. Kan di situ ada tulisan UKT dibayarkan. Misalkan semester ini udah bayar nih, Bu, karena mau dapetin kartu peserta. Mm-mm. Apa bisa dialokasiin kan berarti di semester berikutnya semester 6. Nah, terus ada sisanya Iya. bisa dialokasiin ke semester 7 gitu, Bu. Jadi gini, Aldo, tadi sudah disampaikan. Kalau sudah lunas, berarti formnya kan berarti sudah tagihannya kan lunas. Jadi sisanya itu di bawahnya kan yang poin B, yang tadi, yang lembar yang tadi, yang pertama kali di-share oleh Pak Ruspendi, ya. Itu kan sisa dibayarkan. Ya, sisa dibayarkan. Ini yang poin B. Ya. Ini ditulis sisa pembayarannya UKT itu untuk apa di semester selanjutnya, SKS 1, SKS 2, praktek atau apa. Kan ada tagihan di semester selanjutnya ya, itu ditulis. Sampai sini jelas nggak? Jadi bisa digunakan di yang poin pertama langsung ditulis semuanya, Bu. Berarti enggak. Jadi sisa kan semester 5 udah beres, berarti UKT-nya digunakan di semester 6. Kemudian sisanya digunakan di semester 7 begitu, Bu. Intinya 2.400.000 nanti kamu hitung berapa SKS 1 berapa, SKS 2 berapa gitu ya. Di semester selanjutnya. Kalau memang sudah lunas kan berarti tagihannya kan akan dibayarkan di semester selanjutnya. Iya, Bu. Ya. Mungkin kalau kamu apa reguler A, B, C. Reguler A, Pak. Kalau reguler A kan memang nggak ada SKS, Bu. Istilah apa maksudnya pembayarannya kan dia per semester atau per bulan atau apa kan? Iya. Kecuali yang reguler C. Kalau reguler ada C. biaya praktek kan, tapi ya. Ya kalau praktek Bu, kan biasanya hanya 100 berapa ribu, 100.000 berapa. Mungkin pembayaran nanti semester kali. Tinggal dihitung di situ. Jadi di tagihan pembayaran di semester selanjutnya kan ada tagihan pembayarannya ya. Hitung sampai 2.400.000. Jadi setelah dilakukan pembayaran dari uang bantuan UKT untuk sisa penggunaan sebesar berapa? Misalnya 2.400.000 ya. Dialihkan untuk pembayaran apa saja. Semester besok itu pembayaran apa saja kamu gitu maksudnya. Jelas ya? Jelas, Bu. Dialihkan untuk pembayaran apa saja di semester selanjutnya. Ya kalau udah semester ini udah lunas berarti di semester selanjutnya. Karena kan nggak mungkin angus itu ya. Oh, iya, Bu. Intinya tetap dibayarkan 2.400.000 itu tetap dibayarkan. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Cukup jelas. Bu, Iya, Bu. Bu mau tanya. Ya, silakan. Kalau itu kan pembayarannya untuk semester berikutnya, kalau misalnya udah lunas sekarang. Nah, kalau untuk yang registrasi pertama itu ditulis boleh apa langsung SKS 2 aja? Maksudnya registrasi pertama gimana? Iya, nih kan misalkan semester ini udah lunas. Berarti kan dibayarkan buat semester depan. Nah, kan ada registrasi pertama SKS 1 terus baru SKS 2. Nah, Ibu kan bilang tadi
Ya, yang tadi Bu Nisa bilang, kamu bayar mau SKS Iya. berapa? SKS 1, SKS 2. Pokoknya jumlah totalnya yang sisa dari UKT kamu. Kalau semester Iya. ini sudah lunas, berarti ya 2,4 itu. Kamu bagi aja. Ya. Itu ya. Makanya ditulis di situ karena itu merupakan apa ya istilahnya. Kamu perlu tahu dan dari sini kan memo ya, dari sini kan nanti hasilnya bukti pembayaran, bukti supaya penjelasan UKT kamu nanti pengalihan dananya kemana saja gitu. Ya. Dan divalidasi oleh pihak terkait, Bu, itu Kaprodi dan bagian keuangan. Gimana? itu tanggal pembayarannya dikosongin aja. Ya, Bu. Tanggal pembayarannya dikosongin saja. Nanti dari bagian keuangan akan diinformasikan ini tanggal pembayarannya tanggal berapa. Kalau maupun diisi, kamu harus lihat di My Unpam-nya. Di tagihan selanjutnya itu ada tanggal berapa. Ya. Jelas ya? Kalau untuk semester berikutnya berarti dikosongin ya, Bu? Iya. Tanggalnya. Kecuali Nih, kalau belum begini, ada kamu belum bisa keluar lihat di My Unpam. tagihan, kamu kosongkan saja. Kalau belum keluar tagihan di My Unpam, belum tahu nih kamu nih ya, ininya tanggal pembayarannya kosongkan saja. Kecuali sudah ketahuan di kamu buka My Unpam sudah muncul tuh tagihan-tagihan semester berikutnya, isi saja nggak apa-apa. Ya gitu. Makasih. Bu Nisa 1 menit lagi. Ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum Bu, Sudah jelas izin ya? bertanya. Iya, gimana? Untuk pelayanan ini kan jam 9 sampai jam 3 Bu. Untuk yang non-shift itu gimana Bu? Kalau nggak bisa. Yang apa? Kamu luangkan waktu, pokoknya ikuti prosedurnya. Ya, ikuti prosedurnya saja. Iya. Ya, ikuti jadwal yang Atau ada. kan udah disampaikan di grup. Bukan kita